Halo para pencari informasi, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala kegiatannya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sharing atau berbagi terkait program kreativitas mahasiswa. Seharusnya ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi mahasiswa. Kenapa? Karena secara rutin, Simbol Mawar sudah melaksanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, bahwasanya ini adalah buku pedoman program kreativitas mahasiswa. Ini adalah buku yang dikeluarkan pada tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 sampai saat ini saya belum menemukan buku pedoman terbaru, yaitu di tahun 2021. Nah, sebelum kita mendapatkan buku pedoman yang terbaru, kita ulik dulu buku pedoman PKM di tahun 2020. Nah, ini dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, teman-teman, program kreativitas mahasiswa ini terdiri dari 8 bidang. Nah, yang pertama adalah terkait PKM bidang penelitian atau disingkat dengan PKMP. Kedua adalah PKM bidang kewirausahaan atau disingkat dengan PKMK. Kemudian PKM bidang pengabdian masyarakat atau PKMM, PKM bidang penerapan teknologi atau PKMT, PKM bidang karsa cipta atau PKMKC, PKM gagasan tertulis atau PKMGT, PKM artikel ilmiah atau PKMAI, dan PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. Nah, untuk di Universitas Pahlawan Tuanku Kampus saya sendiri, saya di sini diarahkan untuk membimbing mahasiswa di bidang PKMP, kemudian PKM Karsa Cipta, PKM Gagasan Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah. Nah, 3 hal tadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ada beberapa bidang yang bisa teman-teman ikuti. Nah, untuk semester akhir itu disarankan untuk melaksanakan PKM bidang penelitian. Nah, yang untuk semester di bawah itu, misalnya semester ini karena munculnya biasanya itu diganjil, jadi anggaplah kita bilang semester 7, nah semester 5 juga boleh mengikuti PKM bidang penelitian ini. Tetapi memang lebih disarankan untuk yang melaksanakan adalah semester 7 agar bisa membantu pendanaan pelaksanaan penelitiannya atau karya tulis ilmiahnya. Nah, teman-teman, biasanya PKM ini pengumuman penerimaan proposalnya itu muncul di ganjil atau di Januari, di bulan Januari, atau lebih kadang cepat di bulan Desember gitu. Pokoknya di semester ganjil. Nah, pelaksanaannya adalah di semester genap. Nah, teman-teman, kita lihat lagi untuk PKM bidang penelitian, PKM gagasan tertulis, dan PKM artikel ilmiah. Oke, nah kita lihat PKMP ini inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, jadi pelaksanaan penelitiannya ya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria keilmuannya yaitu sesuai bidang ilmu, lintas bidang juga dianjurkan. Misalnya seperti kemarin kami lulus di tahun 2019 itu lintas bidang, yaitu ketuanya itu adalah mahasiswa PGSD, kemudian anggota 1 dan anggota 2-nya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika, karena PGSD ini mahasiswanya itu fokus atau konsentrasinya itu di bidang matematika atau penelitian di bidang matematika, maka boleh mengikutsertakan mahasiswa di bidang pendidikan matematika. Kemudian ya pendidikan kriterianya itu diploma atau S1, anggotanya itu sebanyak 3 orang. Nah, pendananya itu 5 sampai dengan 12,5 juta. Nah, ini akan kita buat rincian kegiatannya, anggarannya. Nah, misalnya apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah, maksimalnya itu 12,5 juta dan minimumnya adalah sampai dengan 5 juta. Nah, luarnya adalah laporan kemajuan, kemudian nantinya ada kalian menginput laporan atau mengkonfirmasi laporan akhir, kemudian nanti ada membuat artikel ilmiah atau produk suatu program gitu. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau untuk PKMAI
Topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ingat, maksimal 20 kata. PKM AI bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat seperti studi kasus, praktik lapangan, atau KKN, PKM, dan juga magang. Nah, untuk orang-orang pendidikan nih, kan ada nih melaksanakan magang 1, magang 2, nah hasil KKN juga udah pernah melaksanakan KKN. Nah, ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk membuat artikel ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu PKMGT, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin masih sama dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul, maksimal 20 kata, tidak disingkat. Nah, kemudian PKMGT ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi, berpotensi untuk direalisasikan. Next, teman-teman. Oke, kita masuk ke... Kita lihat di sini. Kita masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, atau pembuatan proposalnya. Ini untuk PIMNAS. Jadi kalau udah sampai udah lulus nasional nanti kita bisa PIMNAS nih. Kita lihat. Ini dia daftarnya. Ini dia. Oke, untuk PKM penelitian. Jadi kita baca dulu buku pedomannya. Jadi mahasiswa dipandang perlu untuk memahami artikel penelitian atau memahami arti penelitian atau riset. Tujuan dan manfaatnya dengan maksud membantu mereka memposisikan PKM pada jalur yang tepat. Nah, lihat lagi teman-teman. Butir-butir berikut dimaksud untuk membantu mahasiswa memahami beberapa klasifikasi riset sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu memilih jenis riset yang diminati. Nah, yang pertama adalah penelitian pengembangan atau development research. Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian-penelitian ini tercipta teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan research and development. Jadi development research, ada juga design research gitu. Development research ini bagi kalau kita di program studi pendidikan matematika kan sudah kita laksanakan mata kuliah penelitian pengembangan sebanyak 3 SKS. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis riset yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman juga sudah membuat proposal penelitian pengembangan terkait ya kemarin kita fokuskan semuanya secara bersama-sama terkait etnomatematika. Nah, jadi teman-teman ini penelitian proposal penelitian kemarin bisa teman-teman jadikan sebagai proposal PKMP ini. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, biasa disingkat Litbang Research and Development atau R&D. Nah, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan serta memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Kita kembali ke poin A tadi, penelitian pengembangan. Kemarin teman-teman sudah buat pengembangan, kita buat ada yang buat ke perangkat pembelajaran, ada yang buat soal, ada yang buat misalnya LKPD, jadi itu boleh. Jadi beberapa macam penelitian pengembangan atau produk yang bisa teman-teman hasilkan itu berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi berupa soal-soal, kemudian kita kaitkan dengan kemampuan matematisnya yaitu kemampuan pemecahan masalah, pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, representatif, berpikir kritis, dan sebagainya. Nah, jadi nanti dikaitkan di sana. Itulah beberapa produk yang bisa kita hasilkan di penelitian pengembangan ini kalau di bidang pendidikan. Ini tidak hanya untuk matematika, juga bisa untuk bidang pendidikan lainnya seperti PGSD, kemudian bahasa Inggris, Penjas, kemudian PAUD dan sebagainya. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau untuk PKM AI,
Topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ingat, maksimal 20 kata. PKM AI bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat seperti studi kasus, praktik lapangan, atau KKN, PKM, dan juga magang. Nah, untuk orang-orang pendidikan nih, kan ada nih melaksanakan magang 1, magang 2, nah hasil KKN juga udah pernah melaksanakan KKN, nah ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk membuat artikel ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu PKMGT, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin masih sama dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul, maksimal 20 kata, tidak disingkat. Nah, kemudian PKMGT ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Next, teman-teman. Oke, kita masuk ke, lihat di sini. Kita masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, atau pembuatan proposalnya. Ini untuk PIMNAS. Jadi kalau udah lulus nasional nanti kita bisa PIMNAS nih. Kita lihat. Ini dia daftarnya. Ini dia. Oke, untuk PKM penelitian. Jadi kita baca dulu buku pedomannya. Jadi mahasiswa dipandang perlu untuk memahami artikel penelitian atau memahami arti penelitian atau riset. Tujuan dan manfaatnya dengan maksud membantu mereka memposisikan PKM pada jalur yang tepat. Nah, lihat lagi teman-teman. Butir-butir berikut dimaksud untuk membantu mahasiswa memahami beberapa klasifikasi riset sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu memilih jenis riset yang diminati. Nah, yang pertama adalah penelitian pengembangan atau development research. Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian-penelitian ini tercipta teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan research and development. Jadi development research, ada juga design research gitu. Development research ini bagi kalau kita di program studi pendidikan matematika kan sudah kita laksanakan mata kuliah penelitian pengembangan sebanyak 3 SKS. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis riset yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman juga sudah membuat proposal penelitian pengembangan terkait, ya kemarin kita fokuskan semuanya secara bersama-sama terkait etnomatematika. Nah, jadi teman-teman, ini penelitian proposal penelitian kemarin bisa teman-teman jadikan sebagai proposal PKMP ini. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, biasa disingkat Litbang Research and Development atau R&D. Nah, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan serta memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Kita kembali ke poin A tadi, penelitian pengembangan. Kemarin teman-teman sudah buat pengembangan, kita buat, ada yang buat ke perangkat pembelajaran, ada yang buat soal, ada yang buat misalnya LKPD. Jadi itu boleh. Jadi beberapa macam penelitian pengembangan atau produk yang bisa teman-teman hasilkan itu berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi berupa soal-soal, kemudian kita kaitkan dengan kemampuan matematisnya yaitu kemampuan pemecahan masalah, pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, representatif, berpikir kritis, dan sebagainya. Nah, jadi nanti dikaitkan di sana. Itulah beberapa produk yang bisa kita hasilkan di penelitian pengembangan ini kalau di bidang pendidikan. Ini tidak hanya untuk matematika, juga bisa untuk bidang pendidikan lainnya seperti PGSD, kemudian bahasa Inggris, Penjas, kemudian PAUD dan sebagainya.